Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya bisa tampil kembali saat ini untuk menyampaikan materi pembelajaran untuk agribisnis tanaman buah dengan judul penyakit tanaman. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk anak-anakku di kelas 11 ATPH. Penyakit tanaman buah. Hal ini disebabkan oleh adanya OPT. Apakah OPT? OPT adalah organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman menjadi penyebab tanaman tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor abiotik sebanyak 70% dan faktor biotik sebanyak 30%. Apa saja faktor abiotik itu? Faktor abiotik mulai dari suhu udara, suhu lingkungan, kelembaban tanah, intensitas cahaya matahari, ketersediaan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, racun kimia, dan pH tanah. Faktor-faktor abiotik ini mempengaruhi cukup besar, sehingga organisme pengganggu tanaman bisa tumbuh, bisa hidup, berkembang dalam dukungan-dukungan faktor abiotik ini. Faktor biotiknya terdiri dari adanya jamur, bakteri, virus, dan nematoda. Kita bisa melihat dari bagan ini, salah satunya adalah kondisi lingkungan. Kemudian satu bagian lagi patogen dan satu bagian lagi tanaman inang. Di antara irisan ketiga kondisi ini yang berwarna merah, ini menjadi penyakit bagi tanaman. Diulangi, ada kondisi lingkungan, ada patogen, kemudian ada tanaman inang. Sehingga terdapat irisan yang terpengaruh oleh kondisi, yang terpengaruh oleh patogen, dan terpengaruh oleh tanaman inang, maka di sini timbul penyakit. Pada saat kondisi tanaman terkena gangguan dari OPT atau dipengaruhi oleh ketiga kondisi lingkungan yang disebut tanaman kena penyakit, maka amati gejala yang ada pada tanaman. Apa saja gejala yang timbul pada tanaman? Salah satunya yaitu daun berubah bentuk. Bisa jadi daun yang seharusnya lebar, daun menjadi mengkerut. Kemudian ada juga daun yang seharusnya hijau, tetapi berwarna kuning. Kuning tidak normal dan yang lain-lainnya. Selain daun berubah bentuk, juga ada terdapat hawar pada pucuk, daun itu menjadi mengering. Kemudian hawar pada daun juga sebagian terjadi mengering, sebagian tidak. Dan terdapat bercak pada buah. Contohnya di buah tomat, di bagian bawah buah tomat terdapat berwarna hitam. Kemudian busuk buah yang seharusnya kondisi buah tersebut kenyal atau keras, ini buah tersebut menjadi lembek dengan bentuk buah tersebut yang tidak normal. Kemudian daun yang seharusnya segar, daun nampak kita lihat menjadi layu. Ada batang juga, kenapa batang kok tidak segar, tapi menunjukkan adanya layu. Itu bisa kita amati gejala-gejala tersebut yang bisa dilihat kasat mata dari luar. Kita lihat
gejalanya saja. Dari kondisi seperti itu, maka menjadi kurang produktif. Kemudian tanaman yang harusnya tegar, tegak, ini menjadi vigornya buruk. Kemudian jaringan akar karena diganggu menjadi busuk, yang juga buah yang seharusnya berkualitas baik, buah menjadi kualitas buruk. Kemudian terjadi stunting atau sampai mati tanaman tersebut. Produksinya menjadi rendah, malah tidak ada hasil. Kemudian pemasukan menjadi berkurang atau malah tidak ada pemasukan. Dalam kita mengamati gejala yang ada pada tanaman, maka kita bisa mencoba melakukan diagnosis. Diagnosis gejala-gejala tersebut. Mari kita coba lakukan diagnosis. Ada alat yang kita perlukan. Alat untuk diagnosis tersebut. Kita butuh kaca pembesar. Kita butuh kotak untuk mengumpulkan bagian tanaman yang terinfeksi. Dan kita butuh alat potong seperti gunting, pisau, cutter, dan lainnya. Dan kita juga perlu kamera untuk memotret kondisi dari gejala yang kita temukan di lapangan. Bagaimana langkah yang dilakukan setelah kita menyiapkan alat-alat tersebut? Pertama, yaitu periksa tanda dan gejala tanaman. Periksa bagian yang terinfeksi. Periksa gejalanya. Perhatikan lingkungan, faktor biotik dari tanaman itu, faktor abiotik yang ada di sekitar tanaman tersebut. Bandingkan dengan yang pahami antara hama dan penyakit. Periksa dan distribusi bagaimana gejala tersebut. Periksa pola dari infeksi dan jumlah tanaman yang terinfeksi. Apakah dalam satu area itu menyeluruh gejalanya atau terdapat satu di bagian sisi dan ada lagi di area yang cukup jauh, atau di tanaman yang berdekatan sehingga tanaman yang jauhnya tidak terinfeksi. Apakah gejala tersebut mencapai 30 atau 50% tanaman terjangkit atau sampai 50%. Kemudian kita juga perlu mencek kebun atau area lahan di sebelah milik orang lain atau kebun yang berdekatan. Kemudian hasil dari itu maka kita melakukan, harus tahu bagaimana teknis yang dilakukan di lapangan. Kita perlu melakukan sejarah lahan, kemudian mereview bagaimana kondisi cuaca, kemudian mengumpulkan lebih banyak bukti gejala yang muncul. Itu semua kita jadikan bahan diagnosis. Dari semua itu kita akan mampu menyimpulkan nantinya. Demikian organisme pengganggu tanaman yang kita bisa melihat dari gejalanya yang timbul pada tanaman. Baik, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Nanti kita lanjutkan pada materi berikutnya setelah kita melakukan pengamatan organisme tersebut. Kemudian kita mendiagnosisnya secara laboratorium. Apa yang perlu kita lakukan? Saya akhiri untuk saat ini. Terima kasih. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.